Ya, sebelum kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini, pemirsa, kami hadirkan terlebih dahulu informasi untuk Anda di mana misteri kematian Arya Daru, diplomat muda yang ditemukan tewas dengan cara misterius. Jajaran kepolisian dari Polda Metro Jaya ini telah mengantongi sejumlah barang bukti dan juga melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi terkait dengan kematian korban. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa sudah ada 15 saksi yang penyelidik ambil keterangan, ya, dimulai dari klaster tempat dia ngekos, kemudian klaster tempat dia bekerja, dan klaster orang-orang terakhir yang bertemu dengan korban ADP sebelum ditemukan meninggal di kamar kosnya. Kemudian tim penyelidik juga sudah melakukan pembuktian secara ilmiah, ya, scientific crime investigation, di mana diantaranya telah melakukan otopsi jenazah, kemudian melakukan pemeriksaan pada ahli toksikologi, yaitu mengecek tentang ada racunkah atau pengambilan sampel dalam organ tubuh, ya. Apakah ada nanti di dalam organ tubuhnya ditemukan zat kimia atau hal-hal yang mencurigakan. Kemudian pemeriksaan secara histopatologi, yaitu penyakit dalam. Selanjutnya penyidik juga sudah mengambil sampel sidik jari, ya, dari barang-barang yang ditemukan di TKP dan di sekitar TKP, di mana turut juga pada pengambilan sampel sidik jari tersebut tim Inavis dari Barreskrim Polri. Kemudian pengambilan dan pemeriksaan DNA oleh tim Puslapfor Barreskrim Polri terkait dengan barang-barang yang ditemukan baik yang di dalam TKP, sekitar TKP, dengan tujuan memastikan kemungkinan DNA yang ada di sekitar TKP. Dan terhadap barang-barang elektronik milik korban seperti laptop, handphone, kemudian CCTV telah dilakukan pemeriksaan secara digital oleh Ditsiber Polda Metro Jaya. Dan kami jelaskan pada saat ini penyelidik sudah mengambil beberapa rekaman dari 20 titik CCTV. Dan dari beberapa titik itu penyelidik mengambil 7 hari sebelum terjadinya ditemukan korban ADP sudah tidak bernyawa di dalam kos-kosan, Mbak. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Dokter Budi, ini tadi juga disampaikan oleh pihak kepolisian cukup banyak kemudian bagaimana langkah-langkah forensik ini bekerja, melakukan otopsi, apa saja kemudian sampel yang diambil termasuk juga sampel sidik jari. Ini bagaimana kemudian prosesnya menyesuaikan dari komponen-komponen tersebut, dokter? Karena berulang kali sepertinya kita juga mendengar polisi masih menunggu hasil otopsi. Sepertinya ini cukup menjadi kunci untuk mengetahui penyebabnya. Ya, karena memang perlu diketahui dulu nih meninggalnya karena apa. Ya kan, sebab mati orang ini karena apa gitu kan, mekanisme matinya karena apa. Misalnya kalau dia mati karena lilitan, biasanya sebab mati karena tertutupnya saluran pernafasan dan mulut, ya, mengakibatkan mati lemas gitu ya kan. Mekanisme mati akibat asfiksia, ya kan. Selanjutnya perkiraan saat kematian antara sekian lama dan sekian jam, ya kan, gitu loh. Saya rasa dengan udah banyaknya hal yang dilakukan oleh kepolisian, tinggal waktu aja ini. Oke, tidak lama lagi ya, dok, ya, karena tadi kan perkiraannya 2 minggu, loh, 2 minggu sudah 2 minggu ini. 2 minggu dari otopsi maksud saya, ya kan. Dari otopsi bukan dari hari ini. Dan 2 minggu dari otopsi, ya kan, itu paling cepat, ya, paling cepat, ya kan. Nanti kan ada pemeriksaan toksikologi, ada pemeriksaan histopatologi, ya kan. Histopatologi itu aspek mikroskopis terkait dengan organ-organ, apa sih yang terjadi di organ-organ ini gitu ya kan. Sesuai nggak mekanisme matinya dengan asfiksia atau hal-hal yang lain gitu ya kan, gitu loh. Jadi nanti hasil yang akan diterima oleh pihak kepolisian itu bukan langsung kemudian kesimpulannya ini adalah korban pembunuhan atau bunuh diri atau kecelakaan begitu? Format
kedokteran forensik itu lengkap ya, mulai dari identitas pemeriksa, pemohonnya siapa gitu kan, suratnya nomornya berapa gitu ya kan, selanjutnya identitas almarhum siapa yang diperiksa gitu ya kan, selanjutnya hasil pemeriksaannya apa saja, terus masuk termasuk nanti di akhir apa saja yang dilakukan pemeriksaan lanjutannya, misalnya tadi toksikologi, histopatologi ya kan. Dan itu pro justisia, Dok? Pro justisia. Oke, berarti tidak tersebar ke publik kan? Nah, itu yang penting. Oke. Habis itu baru kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan ini akan disampaikan bahwa sebab mati akibat apa, ya kan, dengan mekanisme mati apa, perkiraan saat kematian apa, ya kan. Dan bila memang ada hal-hal tertentu yang meyakinkan dari apa yang didapatkan oleh dokter spesialis forensik, bisa saja ada terdapat persesuaian dengan apa gitu ya kan. Oh oke, dari peristiwa apa begitu ya Dok ya. Oke, Mas Reza kembali lagi tadi ke pertanyaan saya mengenai sidik jari. Pernah tidak sih Mas Reza juga mungkin meneliti atau melihat kasus soal kalau misalnya ini menjadi korban pembunuhan ya Mas, spekulasinya. Ini mungkin bisa mengaburkan sidik jari begitu pelakunya? Oh jelas lah, misi kedua dalam setiap aksi kejahatan adalah menghindari proses hukum. Caranya bagaimana? Kelola segala macam resiko yang bisa muncul. Rusak CCTV, pengaruhi para saksi, hilangkan barang bukti, bangun alibi, melarikan diri sejauh-jauhnya, termasuk kemungkinan menggunakan sarung tangan, menggunakan zat-zat kimia apapun itu untuk menghilangkan jejak-jejak si pelaku. Kemungkinan itu ada, tapi tadi saya katakan, kita sepatutnya tidak hanya meninjau pada satu unsur saja. Tapi sekian banyak data, sekian banyak informasi itu kita rangkai. Untuk kemudian membuat kita menjadi lebih terukur dalam membangun spekulasi, termasuk pada akhirnya dalam membangun simpulan definitif tentang penyebab kematian seseorang. Oke, baik. Jadi kemungkinan itu juga tetap ada dan harus juga tetap didalami. Walaupun kalau kita padukan hal ihwal diskusi tentang penghilangan sidik jari ini dengan sekian banyak temuan Kompolnas, sepertinya tidak begitu sinkron juga. Kalau sekali lagi, kalau kita langsung simpulkan bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Oke, kalau kemudian pelaku ini menggunakan sarung tangan itu dengan mudah menghilangkan sidik jarinya kah, Mas Reza? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu tentang hal itu. Ada ilmu sendiri yang bicara tentang sidik jari. Oke. Saya lupa. Kolega saya di Poltekip, Pemasyarakatan Kumham, ada ahli tentang sidik jari. Itu bukan ranah psikologi forensik. Oke, baik. Pak Susno mungkin bisa melengkapi jawaban mengenai ini, pertanyaan mengenai sidik jari, kemungkinan pelaku mengaburkan sidik jarinya dan ternyata itu juga menjadi hal yang biasa dilakukan dan justru memang harus dilakukan oleh pelaku ya, kalau kemudian melakukan tindakan pembunuhan, Pak Susno. Ya, sependapat ya Pak Riza, setiap pelaku berupaya untuk menghindar ya, dengan segala cara yang tadi sudah disebutkan. Kembali kepada case ini, kasus yang kita bicarakan ini, kita bertanya kalau ada orang yang masuk ke situ, melakukannya di dalam kamar, timbul pertanyaan keluarnya lewat mana gitu. Itu yang perlu dicek. Nah, keluarnya lewat mana? Ternyata keluarnya kemudian saat keluar pasti terpantau lewat CCTV. Tadi pihak Humas Polda telah mengatakan seminggu sebelum kejadian dan beberapa jam setelah kejadian CCTV itu rekamannya udah diambil gitu dari 2 CCTV itu. Ternyata tidak ada gitu yang keluar masuk lewat jendela, lewat pintu selain yang bersangkutan. Nah, berarti sudah gagal suatu teori mengatakan ada orang yang masuk ke dalam itu gitu. Maka Polri tidak mungkin penyidik akan fokus kepada orang yang berada di dalam. Tinggal nanti kalau ada pembunuhan atau pihak lain yang ingin menghilangkan jiwanya si korban, itu berarti tidak dari jarak dekat. Mungkin dengan cara mengirim makanan yang beracun. Nah, maka itu akan dijawab oleh forensik gitu kan, otopsi. Mungkin dia saat berada di rooftop gitu dikasih minuman beracun atau makanan beracun. Maka akan terjawab juga daripada pemeriksaan dalam. Nah, mungkin dia kelebihan obat itu overdosis, maka hasil otopsi yang akan menjawab itu. Tetapi kalau orang secara fisik masuk ke dalam itu kemungkinannya sudah kecil. Saya yakin Polri tidak fokus ke sana, fokus kepada hal-hal lain gitu. Ya, gitu.
Oke, baik. Mas Reza, kalau melihat kemudian lewat perkembangan yang sudah terjadi, apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, menurut Mas Reza ada lagikah poin atau komponen lain yang masih perlu untuk didalami untuk kemudian kita bisa membuka kotak Pandora soal kematian dari almarhum Arya Daru Pangayunan ini? Saya ingin mendalami kenapa Humas Polda Metro Jaya tidak menggunakan kata penyidik, tapi penyelidik. Oke, itu meaningful sekali. Jadi saya ya, pahami memang tidak ada pidana kalau yang digunakan kata penyelidik. Tidak ada pidana. Oke, satu hal. Ini hitung-hitungan saya ya, pengalaman saya terbatas membantu teman-teman di kepolisian. Tapi dari pengalaman terbatas itu akhirnya saya bikin teori nih, teori main-main lah. Bahwa untuk suatu kasus yang terlanjur viral di publik dan divonis oleh netizen sebagai pidana, tapi kemudian temuan polisi bukan pidana, polisi akan secara cermat menghitung waktu kapan momentum yang paling pas bagi kita untuk menyampaikan temuan yang bukan pidana ini kepada publik. Kenapa isunya bergeser bukan lagi pada pengungkapan kasus tapi pada pengkomunikasian ke publik? Karena kalau ternyata ada perbedaan yang tajam antara temuan polisi dengan penghakiman oleh netizen, polisi bisa jadi bulan-bulanan. Dicaci maki, dikatakan tidak objektif, tidak transparan, tidak saintifik, melakukan sabotase terhadap dirinya sendiri dalam kurung obstruction of justice, menutup-nutupi pihak dari lembaga lain, dan berbagai macam teori-teori yang negatif lainnya. Nah, untuk mencegah agar kemudian penyampaian kepada publik itu tidak berefek kontraproduktif bagi polisi, maka perkiraan saya, polisi saat ini sedang mencicil informasi kepada kita semua. Barangkali, lagi-lagi ya, ini hanya interpretasi subjektif, barangkali polisi sedang menyiapkan kita semua untuk kalau simpulan nantinya adalah ternyata bukan tindak pidana. Oke, Pak Susno, demikiankah polisi menunggu momentum? Ini fokusnya tidak lagi ke pengungkapan kasus, tapi kemudian pemberian informasi kepada publik. Iya, karena apa? Membalikkan opini yang sudah terbentuk, ya itu betapa susahnya gitu ya. Harus cicil, misalnya lakbannya sudah ketemu, asalnya dari mana, kemudian si korban naik ke lantai 12, di situ dia celingak-celinguk, kemudian meninggalkan sesuatu yang berharga. Nah, itu semua kemudian menjelaskan bahwa misalnya pintunya terkunci semua, yang rusak hanya jendela, itu pun karena disengaja dicungkil. Kemudian CCTV tidak menangkap orang lain yang keluar masuk di situ. Kemudian pelapornya baik semua. Nah, ini kan sudah mulai kan opini-opini itu terbentuk gitu. Tinggal nanti saya sependapat dengan Pak Reza, sangat penting orang terdekatnya diperiksa gitu. Orang terdekatnya diperiksa dan memberikan jawaban yang terbaik. Dan saya yakin sudah. Tetapi mungkin tidak dipublikasi. Bagaimana pemeriksaan keluarga, bagaimana keterangan istri, mengapa sampai resah benar malam itu, sampai pokoknya harus dilihat gitu. Apa pembicaraan terakhir? Nah, apakah ada something gitu dalam pembicaraan? Nah, itu mungkin tidak dipublikasi. Oke, baik dokter. Ini nanti dalam kesimpulan forensik yang juga akan diterima oleh pihak kepolisian, itu nanti juga akan tertuliskah ini kematiannya wajar atau kematiannya tidak wajar? Bagaimana, Dok? Kalau ini udah jelas kematiannya tidak wajar. Ya, tinggal masuk kategori mana tidak wajarnya, pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Nanti ada kemudian penjelasan mengenai ini kemudian itu nanti kalau untuk lebih mendekati manner of kategori death, itu kan mana? manner of death ya, manner of death atau cara mati itu utamanya ada pada kepolisian untuk menentukan berdasarkan semua hasil yang sudah didapatkan. Tentunya kami dari kedokteran forensik bisa membantu, ya kan, untuk mengungkapkan terkait dengan ada tidaknya persesuaian dengan suatu cara kematian gitu ya. Oke, jadi membantu untuk kemudian ini ada persesuaian atau tidak, tapi yang menyimpulkan nanti kembali lagi kepada pihak kepolisian. Betul. Oke, baik, artinya kita harusnya tidak lama lagi menunggu polisi kemudian menyampaikan kepada publik ya Mas Reza, bukan lagi kemudian mengungkap kasus karena sepertinya sudah come to an end, begitu Mas Reza? Ya, tentu ada 4 pihak yang harus dipertimbangkan ketika menginformasikan penanganan suatu kasus. Pertama, perasaan keluarga atau teman-teman sekantor. Yang kedua, kohesivitas kepolisian juga harus dijaga agar kemudian tidak muncul faksi-faksi yang berbeda memberikan informasi-informasi yang tidak sinkron satu sama lain dari dalam. Yang ketiga, memastikan bahwa masyarakat tetap percaya pada institusi kepolisian.
dan pulihnya rasa aman. Oke. Plus yang keempat, ya apalagi kalau bukan netizen, tetap bisa membangun narasi-narasi yang positif, yang tidak terlalu cepat menghakimi atau menyimpulkan suatu kasus. Oke, malam hari ini kita semua tentunya belajar mengenai banyak hal dari kasus ini. Kita tunggu nanti polisi yang akan membuka kotak Pandora dari misteri kematian almarhum Arya Daru Pangayunan. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Dr. Budi, Mas Reza, dan juga Pak Susno. Malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Pemirsa